خصوصا الشاب القلب الجلد والشكل البدن والشاب العضل الشكل والشاب المتنزل والشاب بغير المحزون وإلى أرواح الأشياء الجلد والشاب الثماني وإلى أرواح جميع مؤسسة الدين والموصل والرواهب والهريد والسلسلة بين أرواح جميع العدد والمعارض والشبيكة وإلى أرواح جميع الوطن والباقي وجميع الشهداء يا الله عليكم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولأرواح جميع سيدنا وأساتذتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلمكم وإلى أرواح جميع أهل القبور من أهلها التكبير بالأهل حج وصحبه وفاعل بالأهل وإلى روح جميع القبور بالأهل قلب رسول الله ومحمد وصل وفاعل بالأهل ولسلسلتهم له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أما بعد. Ya kami muliakan dan kami hormati keluarga besar beliau Nyai Hajah Asmarani beserta dengan keluarga besarnya Pembina Majelis Ahbabur Rasul, Ketua Ranting NU, rekan-rekan santri tua Kasal Ali yang kami muliakan, hadirin berhadirat Bapak dan Ibu dan rekan-rekan majelis pemukul hadrah Majelis Ahbabur Rasul yang berbahagia, hadirin wa hadrah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini malam hariko alhamdulillah kita bisa berkumpul berwajah kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah salam dari kita kanti insyaallah lah kami sampaikan di makam Rasulullah walau memang tidak bisa masuk, buru-buru tidak bisa masuk, baru nak megang pagar nyobe lah diusir sama polisi. Itu jadi kalau di Raudhah dapatlah alhamdulillah masuk. Itu tapi kalau di makam Rasulullah memang tidak bisa ya. Walau sesekali kadang di makam Rasulullah itu kelambu penutup makom itu dibuka, dicuci, dibersihkan. Itu kalau di Madinah itu tiap hari petugas masjid itu terus ada. Ya, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah doa kita dan hadir sekalipun alhamdulillah saya bisa berkumpul. Kok air perjuangan. Mohon maaf tapi kemarin saya cerita dengan kanti awak nak balik ke Sikoko baju laki tigo untuk uang kilo. Itu jadi baju batik itu trouble bunga mas, kemudian baju PL itu kemudian baju batik Wahyu Temurun. Itu kemudian saya pakai kain sarung dalam, di luarnya kain ikhram saya bikin kain sarung. Dan kemudian kain ikhram yang untuk atas saya bikin sal. Di saya masuk ke sangket itu dipintu tanggul modelnya sayur lah satu-satunya itu mungkin. Dia untuk berusaha macam lo pingin nak bawa aji barang setitik 2 titik itu ganti dapet lah. Gitu. Jadi pemikir itu. Nah karena jatah kalau dari travel itu cuma 5 liter. Jadi macam mana saya akal. Jadi adalah aku kecil itu kami nyari itu ada orang sedekah. Jadi sana kami kumpul dicuci, napas ke masjid saya bawa itu adonan segedang-gedang kok adonan 8 itu tak kobek pakai latban ya. Kemudian nan menengah itu adonan 4 buah itu kobek juga. Nah ado yang isi 2,5 liter itu ado itu nanti tak paling bawah itu tak tanggung dari sana. Alhamdulillah nyampe lah ke Siko. Iko bawa ko kakek itu loh kok barang setitik 2 titik kok adolanan duduk Siko itu. Jadi kalau buah kamar kok yo dan jelas Iko mohon maaf kami sebelum ngaji Iko yang disampaikan Iko lah kisah. Jadi ya Allah Iko kok rombongan kok mahalul kiam belum terasa sih. Kalau lu nyampe ke sana, kalau lu nyampe ke sana kok kaget tertitik lanjut mata dewek. Kita kok dulu lah terasa ke sana. Tapi kalau lah tiba di sana ya Allah, teringat dengan langkah tiap langkah Rasulullah kok teringat. Perhatian dengan setiap langkah Rasulullah. Yang penting itu tadi kata Ciklona, yang penting kita pasangnya dulu. Saya juga insya Allah tidak akan lupa dia dengan kanti-kanti. Pokoknya doa saya ya Allah, manonan awak kenal. Nan kenal dengan saya, nan awak kenal, ataupun nan tidak kenal dengan awak. Itu.
Nah tidak kenal dengan awak, tapi awak kenal dengan Nyo. Nah Nyo kenal dengan awak tidak kenal dengan mereka. Tolong ya Allah, datangkan mereka kemari. Terserah dengan caramu ya Allah, bukan dengan cara mereka. Jadi saya minta doanya, datangkan mereka kemari dengan caramu ya Allah. Jangan cara gitu. Kalau cara kita itu tadi kadang mohon maaf, kalau nak dihitung-hitung kalkulasinya awak pun jumbo jelko, nah kan dia dapat ke sana. Kadang-kadang lebih atau tidak dia dapat ke sana. Tapi kalau dengan cara Allah, murah segalanya. Karena dengan cara Allah, bukan dengan cara kita, tapi cara Allah untuk mendatangkan ke sana, insya Allah dapat muka. Kalau nak dimasuk hitungan-hitungan akal, awak mencari model kok, dah kan yang ada nak ke sana, tapi cara Allah datang untuk kita, pasti itu akan bisa kita ke sana. Itu jadi sampai-sampai ketika Sanyo dengan si Usut itu tiba lah ke sana di Madinah. Pas begitulah tiba di Madinah, Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, itu pasti hotel, kebetulan dekat hotel itu dengan Masjid Nabawi pelataran, itu langsung ke pelataran Masjid Nabawi. Jadi pasti situ kepikir tuh, ya Allah, sekiranya terasa nikmatnya ibadah di Madinah, Iko baru di Madinah ya Allah, belum nyampe ke Makkah. Terasa nikmatnya ibadah di tanahmu ya Allah. Mulai dari tentu dengan sen, lu dapat mencari kunci. Baru tentu dengan sen awak nak nabung lah barang 100 rupiah, 200 rupiah, selawe perak zaman awak kan ketemu selawe. Kalau kok kita kok tidak ketemu barang selawe perak lah, mulai dari tentu sen itu awak nak nabung kayak apa untuk berangkat kemana. Jika sekiranya dari dulu kok tahunya nikmatnya ibadah di situ. Itu kalau di Masjid Madinah itu sama dengan ibadah. Itu sama dengan ibadah di Masjid Madinah, sekali sholat itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid selain daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. 1000 kali pahalanya, baik sholatnya sholat wajib ataupun sholat sunnah. Karena bahasanya di situ sholat masih nakiro, bukan makrifat. Siapa yang dapat sholat itu? Jadi siapa orangnya yang sholat di masjidku ini, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat selain daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Baik sholatnya sholat wajib ataupun sholat sunnah, ikut dari sholatnya. Berbeda lagi ketika di Masjidil Haram. Sekali sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat selain di Masjidil Haram. Itu pahala sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnahnya. Nah, ini termasuk ya Allah. Semua itu mudah-mudahan anak kita dapat lah berangkat ke sana. Insya Allah mudah-mudahan. Yang penting itu tadi kata jeruk pasangnya. Jika saya teringat dulu dengan kiai saya pesan, nah besok kalian apapun usaha kalian, itu dulu kiai saya pesan. Apapun usaha kalian nak niati supaya bisa berangkat haji ataupun umroh. Niati itu, apapun usaha kalian. Jadi petani umpama niko, jadi kuli bangunan pun atau kuli kerja di sawah di kebun, niati supaya bisa berangkat ke sana. Nah, ini saya baru ini akhirnya dapat jawabannya sekarang. Ternyata itu nikmatnya kita bisa ibadah di tanah haram. Terlebih karena tanah haram itu adalah antara Makkah dan Madinah ataupun wilayah-wilayah sekitaran kota Makkah. Makkah kalau di kita Indonesia itu Jakartanya, itu Jakartanya. Jadi kalau di sana di wilayahnya kayak negara Indonesia termasuk bagian Makkah, di situ ada Hudaybiyah, itu kemudian Thaif, Yalamlam itu termasuk bagian daripada Makkah. Jadi Makkah itu negaranya. Itu kalau bagian-bagiannya itu kayak Madinah itu termasuk adalah provinsinya. Ini dari hal itu kemudian baginda Rasul pernah berdoa, ya Allah, kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbij al-hada baladan amina warzuq ahlahu minat taqwa. Ini doa Nabi Ibrahim dikabul. Ya Allah, jadikan negara ini negara aman. Maksudnya negara Makkah. Ya Allah, jadikan Makkah ini negara yang aman. Warzuq ahlahu minat tamarot, dan berilah rizkinya penduduk Makkah minat tamarot. Berilah penduduk Makkah ini rizkimu ya Allah, berkati bahkan rizkinya kepada penduduk tanah haram. Kalau nak ditengok gunung kita ado lapangannya, nah kalau di sana ado. Apa nyangko di sana kok kalau Arab kok padang pasir, kinyo padang pasir.
Kalau yang padang pasir itu di padang Arafah. Selain dari itu batu sekohida. Batu kok ada di selamat adi lul kohela rasul. Lul kohela. Lagi kohela betul Mekah. Tapi yang batu model kayak itu, disitulah kita mulai teringat dengan perjuangan termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Nabi Adam, dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir Nabi Muhammad. Itu kita teringat semua dengan kisah-kisah itu. Ya Allah, pengakuan. Dan contoh ketika Siti Hajar nyari ayi untuk anaknya, budak kunci agi megah koha, bertinggal di antara Bukit Sofa, Bukit Marwah, ditinggal di situ demi nak nyari ayi untuk anak koha itu. Berlari koha dari sekok bukit ke Bukit Sofa, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, berlari. Nah ketika di berjalan, pasti tiba di tengah-tengah itu terdongal ke berincik ayi, berlari beliau. Tiba di Bukit Marwah, tidak ada yo ayi. Berjalan dari Yokiyo ke Siko. Ketiba-tiba Siko terdongarlah ayi ke berincik di Siko, berlari lain yo ke Siko Koloda, berlari lain yo ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah beliau kok. Makanya ketika orang di Bukit Marwah itu ada ngacung doa model kok sambil nengok ke belakang, itu intinya Siti Hajar ikon nengok anak. Agi adonda anak wakoha selame ida pane badongkang dadu sebatang kayu. Kalau gini lo mbak atok, mbak kerami, marmer, iko biar dipecah-pecah kaki. Apalagi ya Allah. Apalagi kita bayangkan zaman dahulu panas badengkang batu model itu sekali ida. Raja Arab itu kayu, itu batu kadang dengan alat berat dan telak. Mana nanda telak itu sudah bangunan detek itu. Mana nanda telak bangunan itu. Kalau nanda telak masih kadang bisa diratakan. Makanya kadang-kadang ada terowongan kok karena nanda telak mau menghancurkan, akhirnya jadikan terowongan. Itu yang kita tuh bayang ya Allah. Ikulah hebatnya hidup demi anak. Embuh dak mikir kaki kau nak ngelucek, nak berdarah napung, dak terpikir model itu. Nah di saat itulah kita nyampe ya Allah model dunia anak wali. Nah ini termasuk itu di situ. Nah kemudian Nabi Ibrahim ada makom Ibrahim. Umpama mau ikut Ka'bah, ikut kaki bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ikut ndak ngacung ke Ka'bah ndak. Tapi tumitnya iko dokek dengan Ka'bah, ujung kakinya iko membelakangi Ka'bah. Itu maknanya itu ketika itu Siti Sarah bini tuanya ngomong, kalau nak nengok bini mudo itu Mama Sarah, yo imaklah dari siko baik. Akhirnya Nabi Ibrahim nyimak bininya dengan nyimak anaknya Nabi Ismail ke arah daripada Bukit Sabak dan Bukit Marwah. Karena dekat dari Ka'bah, iko samping siko, iko mulai selesai tawaf kita ngacu ke situ. Di siko lah Bukit Sabak dengan Marwah. Nah di situ lah Nabi Ibrahim kok gambarannya model kok nyimak. Jadi di belakang kok Ka'bah, jadi kakinya kok ngacunya ke sana. Nyimak model kok, nyimak anak dengan bibi di situ. Iko makomnya. Nah kemudian adalah Hijri Ismail, waktunya Nabi Ismail, yang tempat Nabi Ismail untuk pijakan di situ. Dan alhamdulillah, wajib selamat bulan 12 insya Allah masih dibuka sih. Yang penting ketika kita di situ, baik itu di Madinah ataupun di Makkah, ngenang kato-kato kita kena bunga, hilangkan sikat bunga. Memang babalehlah langsung. Apapun yang disuku di situ, mohon maaf itu pemakan, peminum, ataupun yang terjadi dengan kita, jangan nak keluar mulut, jangan. Pemakan, peminum, lomak, dak lomak, jangan nak dikeluar. Kalau kita kok baru makan di Madinah, rumah abadlah pasti bila kita tidak akan rasanya. Terus makan, aku langsung berbalik telah. Ponek model mana kita ngojol ibadah, jangan nak dikeluar, jangan nak dikeluar. Wah palenian, konak, jangan nak kesepui. Kita tinggal minta dengan Allah, minta kekuatan ya Allah. Saya dan lain itu minta ya Allah bagi kesehatan, kekuatan untuk wajonan wajib, untuk wajonan sholat. Cuma itulah awak pintar. Ya kalau nak pikir palek-palek lah, tapi awak usah pun dia jangan nak keluar dari muncul dan gugup, jangan. Jangan nak dia ya Allah. Jadi jagonya itu. Pokoknya apa? Nanti makan, nanti minum jangan. Wah masam.
Itu kadang dua tim itu merupakan itu lain untuk masamnya. Lampu kita, lidah kita 2-3 hari masam terus. Makan lomak model macam mana masam lah. Nah kemudian ketika kita masuk ke nanti umpama ke Ka'bah itu, kita tidak usah panik. Mau karena pintunya kok sebanyak tidak. Yang penting kakek umpama kita tiba ke situ, ada pemandunya, bapak ibu. Nah, iko patokan kita yo, umpama aku BC, biasanya itu BC itu keluar itu nanti ada BC 1, 2 sampai 9. Nah kebetulan kami itu kemarin BC 3 patokan keluar dari pelataran masjid dari Makkah, dari Ka'bahnya, kemudian Masjidil Haram keluar di Sikok. Nah kalau lantai 5 BC 3, oh itu berarti kuncinya. Dari BC 3 lurus itu hotel kami, nah dari BC 3 belok ke kiri itu hotel kami yang grup 1 dengan grup 2. Kunci di situ. Walau kemana baik kakek kita keluar, nggak usah panik. Di dalam Masjidil Haram kok, untuk nyasar awaknya sanalah. Tuh nak baik kita nikmati bejalan itu, Ketemulah kakek dengan polisi. Jadi awak nggak bisa bahasa Arab, tidak apa-apa. Tinggal tanya, Syekh, Tuhan, BC 3 mana? Itu tahulah polisi itu. Tahulah bahasa Indonesia. Yang jualan bisa bahasa apa? Kan? Nenek di sini kan, itu yang jualan bisa bahasa apa, kok apalagi bahasa Indonesia, bisa itu jangan. Jadi dari situ gua kalau tidak mau tukar pakai raya tidak apa-apa. Terkenalnya umpamanya Jokowi itu, Jokowi 1, kalau selembar itu ya sudah 100.000 itu Pak Jokowi. Mohon maaf ini, kalau tidak ada yang begitu kemarin ketika pilih tidak milih Jokowi ya mohon maaf. Tapi uangnya di situ bukan uang Prabowo, tetap uangnya uang Jokowi. Punya itu orang Arab itu tahu Pak Jokowi selembar Jokowi 2 lembar Jokowi jadi 2 lembar Jokowi. Tanyalah dengan Joso berapa ini mama sekian berapa kalau uang Jokowi 4 lembar Jokowi 4 lembar Jokowi berarti 400.000 itu kata pelayannya. Kalau kata Pak Anu apa yang jualan yang kata Joso 2 Jokowi. Oh itulah tawar menawar yang itu bisa. Jadi, nah tapi kalau kita tahu bahasa Arab itu makanya kita perlunya itu butuh baru dikit-dikit. Anak awak kok sekolah di umum tidak apa-apa. Suruh dikit-dikit belajar bahasa Arab. Tahu kita dengan bahasa Arab terlebih dengan susunan bukan bahasa pasaran. Terlebih dengan susunan nahwu sorobnya. Ya BIP kan dulu di Bebeko, UEP kan dulu di Bebeko. Di Bebeko itu kalau keluar susunannya sudah bagus. Kalau di Bebeko bahasa Arabnya santri-santri dulu ya di Bebeko bahasa Arabnya itu sudah sesuai dengan susunan nahwu sorob. Itu sudah orang sana itu ajib kayaknya kita kok adil aja. Anta adil, anta magir. Itu kata anda mobil lughatil Arabiyyah. Yes itu. Ya na'am walau qulilan. Itu sudah kalau pas susunannya itu dengan nahwu sorob yang bagus. Wah itu langsung orang Arab itu embuh kalau embuh itu kok bulan cium kaki kita lah kira-kira model itu kok kan adik itu yang penting kita dapet lah ngumbuh. Makanya itu kalau Jokowi langsung lah berapa Jokowi wah Tuhan itu jadi udah 4 Jokowi udah 2,5 jadi udah setengah ini nanti 250 itu pokoknya tahunya model kayak itu. Jadi ini pengalaman di sana. Jadi kemudian doa Rasulullah. Nah kalau doanya Nabi Ibrahim itu sesuai dengan Al-Quran. Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah jadikan negara maka ini negara yang aman. Makanya aman minim dengan kriminal. Nah kan adu dengan kriminal. Nah keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, adu apa enggak? Kalau orang biasa maling, itu kata Haji Alim, orang rantau panjang yang sudah 19 kali umroh. Kalau orang pemaling, itu keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kalau orang pemaling. Jadi kalau ada orang Arab yang pemaling itu sah keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Dan abu-abu yang lainnya, ya jelas abu-abu yang enggak baik atau abu-abu dan abal-abal. Tapi kalau keturunan yang akan mendahkan adunya, itu Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minal thamarah. Jadi tanahnya gersang, dah dunia pokoknya batu lah, apa yang ditanam itu akan tumbuh lah. Loh korma tumbuh, tapi korma ternyata itu nanti ketika kau ada tanaman korma, itu ada lah benteng dikit.
Itu istilahnya kayak pasang batako di semen. Nah, itulah nanti disiram juga di situ. Udah disiram gak akan tumbuh. Tumbuh dan tumbuh itu aduh di padang padang rumput, di padang batu dan sidak model kayak itu yang tumbuh itu rumput sekojui. Putri malu tuh anak biasa tepi-tepi aja deh gitu, itulah nanti tumbuh. Dan itulah kadang dimakan onta. Itulah nanti tumbuh. Paling kadang rumput-rumput kecil dan itu tidak bisa sampai besar, paling kecil. Nah, kemudian dari doa Nabi Muhammad untuk negara Makkah, ya Allah, ini 3 doa Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau biarkan penduduk Makkah meninggal dalam keadaan tenggelam atau kena banjir. Dikabul oleh Allah, makanya Makkah hujan setahun sekali. Itu satu. Yang kedua, ya Allah, jangan biarkan penduduk Makkah mati kelaparan. Tandus model kayaknya itu jenis pemakan model apa baik aduh di situ. Tempoyak deh kalau punya aduh pasti. Itu kong tempe aduh di sana kok. Tempe, mie, bakso juga aduh di sana. Bakso Solo aduh di sana. Sate kambing yo. Gimana? Bakso wong Solo asu. Jadi bakso wong Solo. Ini pas tutup pula saya itu dicetak itu dicetak itu. Nah kemudian yang ketiga Rasulullah doa, ya Allah, jangan jadikan penduduk Makkah ini bercekak antara satu dengan yang lain. Nah yang ketiga inilah yang tidak dikabul oleh Allah. Yang ketiga ini tidak dikabul. Karena kalau bahasa Allah itu dengan Nabi Muhammad, oke, yang nomor 1, nomor 2 saya kabulkan Rasul. Tapi yang nomor 3 tidak bisa. Nah dari dulu kok bin Habib juga bercekak, tidak bisa. Kalau yang ketiga itu tidak bisa. Kalau yang pertama, kedua, yuk awak kabul. Tapi yang ketiga kok bercokak, tidak, tetaplah itu bercokak. Cuma cokaknya orang anggap tidak model itu. Tapi tidak kan. Bawa motor, bawa tidak nampak motor sekali lah, motor roda 2 kalau model di Sikoko, tidak motor minyo atau beat lah. Itu sekali itulah di Madinah. Nah kalau di Makkah ada tapi nak pakai polisi itu pun tidak banyak. Nah, banyak mobil elok, penyot galuh teratur-atur. Dadonan mulus model mobilnya cik ronan mobil, cik racik dapat. Model itu penyot. Lalu penyot itu biarlah, bawa mobil kencang, des tumburan, empuk keluar becokak. Situ. Iya. Itu orang sana orang Arab itu keras, becokak. Tapi ketika becokak kaki muncul ada orang ketiga, sallu ala Nabi, bisa langsung reda. Ketika dibacakan sholawat sallu ala Nabi pasti langsung reda. Wah giyo tahu kau mana becokak 2 kali udah sallu ala Nabi. Agiyo kau bekereh becekak wah adu mulut sallu ala Nabi. Dak cukup 3 kali baru yang keempat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barulah langsung. Yuk. Diam kedua yuk. Baru selepas itu runding sepo dan salah. Itu rato-rato. Apalagi nak bercakap orang adab, nak nyebut sholawat, cik ronan malu lihat itu orang sana. Jadi bercakapnya orang sama aneh udah kayak itu. Tapi dengan sholawat besok. Nah kemudian tentang masalah ibadah, mohon maaf ini yang sering saya sampaikan sih. Kebetulan kemarin juga saya sambil nengok-nengok di sana. Sholat di sana, saya selama sholat tidak ketemu ada jamaah yang sholat itu nyari tumit kanti atau jari kelingking kanti lain dadu. Nah, sementara kita sembahyang kadang-kadang ada mulai gambar di masjid-masjid itu asap yang elok model pengangkal dadunian awak ketemu di situ. Ngangkatnya itu dapet dari Arab. Dadunian. Awak sholat model kok, awak sholat dadu dengan jamaah kanti-kanti dah. Awak kadang-kadang senang dengan orang-orang tangan gedang tinggi dan awak kan mudah kan. Dapet lah, atau cara tahu orang Indonesia itu kecil, pendek, hitam, pesek lah itu orang Indonesia. Itu pas jadi saya tuh nyari orang yang gedang tinggi lah model kok. Jadi sambil dia nengok, dah iyo kok awak nak takbir dicari model kayak gini, dah dunia sih. Kok Wahabi kok dapet dari mana? Katanya dari Makkah. Dah dunia awak ketemu model tuh. Itu satu. Kemudian ketika tahiyat akhir, kalau takbir ya mohon maaf, itu tidak usah jadi perbedaan karena di sana madhabnya banyak, ada yang Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kadang ada yang takbirnya model kok, ada yang model kok, ada yang model kok niat.
Lagi pula kita orang Indonesia, lo apa kawan kodam itu? Jangan biarkan baik. Kita nggak begitu. Jadi kalau tahiyat akhir kita itu dapat izin. Kalau tahiyat akhirnya model kecil, pasti orang Indonesia. Kalau tidak Indonesia, Malaysia. Kalau tidak Malaysia, Brunei Darussalam. Kalau tidak tuh Singapura. Nanti orang lain tuh kadang-kadang model kayak tahiyat awal model kok. Kadang-kadang ada malah kaki kirinya kan ada model kok. Itu. Jadi kita miripnya kadang-kadang ada model tuh. Nah kemudian ketika tahiyat, adonan model kok memang asyhadu an la ilaha illallah. Kacau model kok. Tapi dari model kok terus dah saya udah ketemu yang model kayak ini. Terlebih adonya diputar model kayak ini kencang kayu kasing dadonian. Awak dah ketemu sih. Entahlah kalau yang kawan dan yang lain. Dadonian dan ketemu model kok kencang. Aduklah yang memang kayak ini tapi ngangkatnya sebentar. Dan yang model kayak ini kencang dia enggak. Asyhadu an la ilaha illallah. Sesekali turun. Itu pun cuma berapa kali niat. Nah kalau kita, kadang ada yang model sampai kayak ini niat. Nah saya pikir dapat dari mana? Cobalah tanya dengan guru Wahabi sih kok aduh. Tapi rata-rata pengikut Muhammad Abdul Wahab rata-rata orang dari kampung Najd. Kampung Najd itu siapa? Tempat kelahirannya Muhammad Abdul atau Muhammad Abdul Wahab. Jadi bukan dusun Yona. Kalau bukan Makkah, bukan Madinah, yuk hampir tidak ada. Rata-rata yuk madhabnya Maliki itulah. Nah ini tentang masalah ibadah. Jadi kalau kita, yuk kalau nak cerita gandong kok kakek, tidak yuk, dapet gitu kan. Jadi ini itu sedikit itu pengalaman jelas. Ya Allah nikmatnya lah pokoknya ibadah di situ tuh nikmatnya. Ya, sampai saya ditelepon kakak itu kok, apa dia enak sih kok dia. Ya, kalau tidak mikir anak bini pun dia udah anak balik. Kita ngomong kalau tidak mikir anak bini itu dia udah anak balik itu. Kamu lah makan banyak lah orang sokah. Tiap waktu sholat nak berangkat ke masjid, nak keluar ke masjid pastilah tukang sokah. Itu kadang-kadang mau bawa korma itu budak-budak kecil kadang lah. Oh kadang-kadang budak segedang kok ukang lah kumpul di masjid bahwa apa kayak kayak pak itu tak korma tak roti itu kadang dijulur dengan jamaah nunggu waktu sholat. Kaki lah habis, oh koron imam duduk mak koron dengan bapaknya lah sedia lagi kok lah habis itu ganti lagi anak keliling lagi. Kaki nak keluar tibo yo kok urang. Nah sedekahnya orang sana ayi sampai bermobil, kalau sedekah kok yo bahasanya kok payah mungkin yo halal ya sudah lah. Orang Indonesia kalau nak ngomong tahu halal ya sudah ambil. Roti juga kayak itu halal. Jadi sudah. Di mama kok orang sedekah apapun itu halal haji. Jadi tengok aja itu. Orang Indonesia kok tahu orang Indonesia itu. Jadi bawa slop, bawa sake Indonesia haji. Itu sudah langsung nampak saya bawa slop itu benteng model itu. Indonesia haji sedekah sangke di masjid. Tengok orang bawa selop, tidak bawa sangke, ya sudah. Orang duduk, kadang orang bawa itu. Itu hal-hal yang terjadi di sana. Jadi itu, nak dikato kue, lun kue hawa. Itu kalau nak berangkat dari ke situ, entah bila masuknya, insya Allah ada lah jangan. Nak kato kue, tidak kan ada rasa kue. Makanya wajar kadang. Bukan berangkat ke umroh berapa kali, bekal begitu terus dan manfaatnya mohon maaf. Contoh beliau Rarato Panjang itu sudah 19 kali 19 kali berangkat umroh dan sampai-sampai beliau ngomong saya nampak pun tidak habis lalu ikoh manfaatnya orang umroh tidak akan jadi kita melarat justru akan diganti oleh Allah waktu lipat nafkah untuk waktu lipat nafkahnya yang biaya yang digunakan kita berangkat ke sana pasti diganti lipat kembali. Aku aja DOK ini seorang. Ayo perjuangan. Jadi yo sambil cerita ini termasuk. Jadi tidak usah kok kita khawatir itu orang Rarato Panjang lah 19 kali umroh. Kemarin dan 19 itu kebetulan serempak dengan apa? Haji lah 3 kali.
jatah tinggal dua yang belum berangkat. Itu beliau ngomong, oh senawak tidak diobati. Jadi ketika beliau balik dari kunjungan umroh haji, aduh baik jalan rezeki, tidak dengan dengan orang rumah, tidak dengan orang rumah dengan anak, tidak dengan anak dengan adik seberadik dia, tidak dengan adik seberadik dia dengan adik seberadik orang rumah. Itu tetap aduh baik jalan rezeki itu dibuka baik jalan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau pernah ngomong panjang haji hadir utamanya. Dan ini termasuk orang-orang yang ketika sudah meyakini berangkat ke sana itu pasti rezeki itu diganti oleh Allah. Tidak akan mungkin jadi fakir miskin itu insya Allah. Yang penting yakin kita berangkat. Jadi ke sana, yuk minta harta boleh, aku tidak boleh. Tapi ada yang bela-bela, ya Allah, bagi awak mudah rezeki, bagi awak mampu kayu, supaya awak bisa ziarah ke Makkah Madinah tiap tahun. Itulah doanya. Itu bisa nih kita minta kekayaan di sana, boleh. Di sini boleh, lebih-lebih di sana boleh. Ya Allah, bagi awak lapang rezeki, murah rezeki, ya Allah, supaya awak bisa datang ziarah ke Makkah Madinah tiap tahun. Itu silakan, boleh kita doa model. Ini termasuk manfaatnya, kita tidak usah khawatir. Yang penting itu tadi kata Cik Nona, pasang niat. Niat kita kuat. Ketika niat kita kuat, insya Allah berangkat. Ini juga insya Allah kemarin saya juga mengantarkan kawan itu yang dari Tebo itu juga insya Allah ini berangkat bulan 12 insya Allah. Jadi kemarin saya mengantarkan kawan ke tempat travel itu. Jadi ya, insya Allah beliau juga berangkat. Beliau mikir, apakah ini rezekinya saya tidak usah mikir sampai gitu. Pasrahkan saja dengan Allah. Ada lah masanya kakek nanti. Yang penting sudah itu Pak Icon sudah nyuruh sampai berangkat sudah sampai berangkat. Tidak usah mikir biayanya kayak apa itu. Allah lah kakek yang terus. Nah ini termasuk contoh di Makonyo dengan dulur-dulur itu yang punya niatan kepikir asal ke sana. Yang penting punya niatan gitu. Niat dipasang. Kalau ngomong kok lun ado panggilan itu nan orang toke. Panggilan haji, panggilan umrah itu sama dengan ukang adat. Ukang adat sehari semalam 5 kali di masjid Krito Krikil, di masjid Jami Sungai Arang. Tapi kadang adonan ibu, adonan tidak. Panggilan itulah ado untuk kita. Cuma kadang-kadang kita nunggu ke sana, nunggu tiba ke situ. Makanya lu dipanggilin kurang tepat. Jadi kamu yang penting niat kita adu. Niat kita lakukan, insya Allah Allah hendak buka. Kata unggang dulu itu banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju Roma. Nah, hadirin wal hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sedikit kita teruskan dengan haji. Setelah itu nanti kita sama-sama doa untuk Nino Sarah bintinya nggak tahu gitu. Kalau ada yang tahu ya tolong sebutkan nanti bintinya siapa. Binti saat. Nah, itu nanti kita sama-sama doa untuk beliau. Ini kaji kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ubahiyun yaquluna innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wa safa qalbuhum minal ghaflah wa khatara al-iman 'ala al-kufr wal kufran saqata anhu al-amru wan nahyu wa la yudkhiluhu Allahu an-nara birtikabil kabair. Wa minhum ada kelompok-kelompok dimulai dari tahun 1300 sekian. Kemarin dipakal Hijriah 1300 sekian mulai lahir kelompok-kelompok yang berhaluan ataupun bermadhab-madhab baru selain daripada 4 madhab ini. Nah, dari sekelompok itu ada mereka yang berpendapat yaitu wa minhum ibahiyun, ada golongan ibahi. Golongan ibahi ini apa? Golongan ibahi itu adalah orang-orang yang memperbolehkan apa saja. Boleh memperbolehkan apa saja. Dosa godang, dosa kocik, boleh. Ini termasuk kaum-kaum yang termasuk kaki itu dibahas. Ini boleh apa tidak termasuk. Tapi ada mereka yang berpendapat memiliki di sebagian mereka ada kelompok ibahiyun, kelompok ibahi. Nah, kelompok ibahi itu orang-orang yang permisif. Yang memperbolehkan apa saja.
Nah kemudian yang mereka itu berusaha, mereka mengatakan bahwa apabila seseorang itu sudah mencapai puncak kecintaannya kepada Allah. Jadi ini mereka menyampaikan bahwa mereka berkata innal abda idza balagha ghayatal mahabbah. Jadi sekelompok mereka ada yang berpendapat, yaitu kaum Ibahi yang memperbolehkan apa saja. Mereka berpendapat model kaum seorang hamba ketika sudah mencapai puncak kecintaannya dengan Allah, nah kemudian wasofa qalbuhu anil ghaflah, bersih hatinya dari kealpaan, bersih hatinya dari kelalaian, maka kata mereka waqtarul iman alal kufr, dan mereka lebih memilih iman daripada kekufuran, maka kata mereka saqata anhul amru wan nahyu, maka gugurlah atas mereka. Mereka siapa? Orang yang hatinya, orang yang sudah mencapai puncak cintanya dengan Allah, hatinya sudah bersih dari kealpaan, maka gugurlah atas mereka apa? Al-amru wan nahyu, perintah dan larangan gugur atas mereka. Nah kalau perintah, contoh sholat, berarti mereka tidak butuh lagi sholat. Puasa, mereka tidak lagi butuh puasa. Ini kata pendapat songong. Nah ini kata-kata pendapat yang Ibahi songong itu. Nanti mereka ketika sudah puncak cinta dengan Allah ada, hati bersih dari kealpaan, maka mereka gugur daripada perintah dan larangan. Perintah Allah apa? Sholat contoh. Mereka tidak butuh lagi sholat. Larangan Allah apa? Umpama larangan Allah musyrik. Mereka tidak butuh lagi itu. Oh yuk gilo. Pendapat itu pendapat gilo. Nah, kemudian mereka waqtaru al-iman alal kufr saqata anhu al-amru wan nahyu wa la yudkhiluhullah an-nar birtiba'il kabair, dan mereka tidak akan masuk ke neraka, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke neraka dengan sebab melakukan dosa besar. Ini tolong jangan diterima ini. Rombong-rombong santri muda. Kalau diterima santri muda kalau model kayak ini, mah awak ya romak lah, nama judi lah, nak main slot terus, ya kan? Itu sedekah cip gitu. Nah ini jangan kita nak istilahnya berpikir ke situ. Jangan kita ambil ini karena ini pendapat-pendapat yang ya semua maaf semua nggak bisa diterima oleh kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, tidak bisa diterima. Jadi mereka la yudkhiluhullahu an-nar, Allah kata mereka berpendapat jika orang yang sudah mencapai puncak cintanya dengan Allah, hatinya ini sudah bersih dari kealpaan, kelalaian, kelupaan, maka mereka tidak akan dimasukkan Allah ke dalam neraka sekalipun mereka melakukan dosa-dosa besar. Nah kalau kita bilang menurut kita bertentangan apa enggak? Bertentangan. Tapi mereka kok ibadah kalau nggak ngojon dosa bodong. Dosa bodong, dosa kudang, kok gara-gara anu kok ketularan orang ada. Jadi kalau mereka melakukan dosa besar, ini anggapan mereka tidak akan dimasukkan Allah ke neraka, dan sekalipun mereka mengerjakan dosa-dosa yang besar. Wa ba'duhum yaquluna, dan di antara mereka ada juga yang berucap itu innahu tasqutu anhul ibadah adh-dhahirah. Mereka berpendapat, kaum Ibahi berpendapat, mereka gugur daripada ibadah-ibadah dohir. Ibadah dohir itu apa? Wudu itu termasuk ibadah dohir. Sholat ibadah dohir. Zakat ini juga ibadah dohir. Gugur atas mereka. Ini pendapat mereka. Dan kemudian yang selanjutnya wa takunu ibadatuhu at-tafakkur. Ibadah mereka itu hanya sekedar mikir-mikir. Ngapa? Ini sekedar tafakur dengan Allah. Allah. Itu nyanyi Allah tapi dosa godong, bu. Dosa godang digawe yo. Ingat Allah. Masuk ke remang-remang bojugo. Tapi ingat ketika ketemu dengan cewek elok, Allah. Masih juga model kayak itu. Tapi anggapan mereka tidak akan disiksa sekalipun melakukan dosa besar. Yuk kumprung ini pikiran orang-orang kumprung. Atau Pak Asosa Jawa itu apa? Kumprung. Tidak yuk terima akal.
Nah, ini mereka berpendapat taskutu anhul ibadat dhahirah wa takunu ibadatuhu at-tafakkur wa tahsinul akhlak. Ibadahnya mereka hanya sekedar tafakur dan memperbaiki akhlak. Macam mana memperbaiki akhlak kalau nganggap dosa besar tidak akan menjadikan dirinya diazab oleh Allah? Macam mana? Apakah itu bagian dari akhlak? Bukan. Jadi yang bahaya. Nah kemudian yang selanjutnya kata beliau menyampaikan tasinul akhlak al-batinah. Jadi kami mereka hanya sekedar memperbaiki akhlak batin. Qala as-Sayyid Muhammad fi syarhil Ikhya. Syekh Sayyid Muhammad dalam syarah Ikhya beliau menyampaikan wa hadza kufrun wa zandaqah wa zindiqah. Kata Syekh Muhammad dalam syarah Al-Ikhya, orang-orang yang berpendapat model ini adalah termasuk pendapat kufur. Orang-orang kufur, orang-orang zindik dan pendapat yang sesat. Jadi jangan diikuti. Walakin itu al-ibahiyuna mawjuduna fi qadimis zaman. Akan tetapi kelompok-kelompok ibahi itu lah dari zaman dahulu lah ado. Zaman Rasulullah juga lah ado. Bukan ndak butuh sholat, hanya sekedar ingat dengan Allah, ingat dengan Allah, ingat dengan Tuhan itulah. Tiba waktu sembahyang Allahu Akbar, ya Allah, ingat ulah. Sudah itu langsung putar lagi kartunya, tek bagi lagi. Kartu berapa? 20. Itu. Kopiahnya lah miring model kau. Tiba lagi waktu ada kasar. Allah. Nah, kocok lagi gawe dosa kodang lagi. Lah ini termasuk mereka. Jadi kaum ibahi kok lah min qadimis zaman, dari zaman dahulu lah ado. Nah sekarang dimodif. Banyak modifnya orang-orang zaman sekarang. Ini yang bahaya. Jadi makanya itu mereka berpendapat itu jadi juhalun dhalalun laisa lahum ra'sun ya'lamul ilma syar'iyyi. Nah, mereka itu adalah termasuk kelompok-kelompok entong. Kelompok-kelompok sosek. Lahum itu laisa lahum ra'sun, yang tidak memiliki guru yang alim yang tahu dalam ilmu syariat. Jadi pendapat itu hanya sekedar pendapat dari ukangan padek bercakap, tapi ilmu syariatnya kosong. Tapi ditunggu dek ungkang-ungkang banyak sehingga akhirnya menjadi satu kelompok al-ibahi. Dan ini sangat berbahaya. Maka dari kita kaum ahlus sunnah wal jamaah mudah-mudahan tidak mengikuti pendapat-pendapat begoh. Jadi kita tetap ikuti salafun sholih, orang-orang solih terdahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita, tuan-tuan guru kita, tengku-tengku kita. Itulah yang perlu kita ikuti. Jadi jangan pula kau dapat ini, awak nak nunggu kaum ibahi, sehingga kakek yuk mohon maaf. Jadi gawe kodang, dosa kodang digawe, akhirnya ya, kamu tetap yang penting ingat Allah memperbaiki akhlak. Padahal tidak akan mungkin orang bisa elok akhlaknya jika terus menerus melakukan perbuatan dosa besar, tidak akan mungkin. Nah ini yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Al-Fakir tutup. Mari kita sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah.